ya. Jadi ini masih yang lama ya. Jamu, OHT dan fitofarmaka harusnya ada satu lagi ya. Obat bahan alam lainnya ya. Ini masih yang lama, mohon maaf. Ya, jadi jamu itu berdasarkan empiris, kemudian ada UHT, ini udah ada uji preklinik ya. Ke obat tradisional, ini menurut Permenkes tahun 2012 ya tentang industri dan usaha obat tradisional yang peraturan ini masih berlaku, tapi apa namanya ada peraturan pendukung gitu ya, karena ada perbedaan cara perizinannya gitu ya. Tapi terkait penggolongannya masih tetap ya. Jadi ada IOT ya, kemudian ada IEBA, industri ekstrak bahan alam, kemudian ada UKOT ya, usaha kecil obat tradisional, dan ada UMOT, usaha mikro obat tradisional ya. Nah, nanti terkait dengan syarat-syarat dari IOT itu apa, IEBA, UMOT, UKOT itu diatur di peraturan pemerintah ya terkait dengan usaha usaha apa berbasis resiko di bidang kesehatan berbasis resiko ya, saya lupa USS ya. Nah, itu nanti sudah diatur ya terkait dengan persyaratan. Nah, ini ya jadi online single submission ya, di mana pemerintah untuk tadi ya memperringkas jalur pendaftaran, itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik ya, atau dikenal dengan OSS ya. Di mana setiap industri yang akan memproduksi itu harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Ya, di mana NIB ini sebagai bukti registrasi atau pendaftar sebagai pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Ya, jadi di peraturan itu berbagai macam usaha ya. Salah satunya di bidang kesehatan yaitu industri obat bahan alam. Ya. Nah, kemudian pada tahun 2021 itu eh, diperbarui ya terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berusaha berbasis risiko, yaitu dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 ya, di mana di sini ya itu dengan memperhatikan terkait dengan analisis resiko gitu ya. Jadi penilaian resiko itu berdasarkan aspek dari kesehatannya, kesehatan kerjanya, keselamatan kerjanya, ya lingkungan tempat kerjanya dan pemanfaatan pengolahan sumber daya alamnya, gitu ya. Sehingga nanti dari hasil analisis resiko yang terintegrasi itu bisa diprediksi potensi bahaya dan bagaimana probabilitas kejadian dari potensi bahaya tersebut, ya. Nah, sehingga di sini dikelompokkan lagi ya, ada tingkat risiko tinggi, menengah tinggi, menengah rendah dan rendah. Kalau usaha itu memiliki risiko yang tinggi, maka industri atau usaha ya, badan usaha tadi itu harus memiliki NIB plus izin plus sertifikat standar, gitu ya. Kalau menengah tinggi cukup NIB dan sertifikat standar. Kemudian kalau resikonya menengah sampai rendah, cukup NIB dan sertifikat standar berupa self declare. Jadi tidak perlu melakukan sertifikasi ke lembaga ya, tapi cukup self declare itu maksudnya bahwa
saya menyatakan bahwa usaha saya itu memiliki resiko atau memiliki potensi bahaya kecil dan probabilitas untuk terjadinya potensi bahaya itu terjadi itu sekian persen. Ya, itu jadi self declare ini tidak hanya sekedar mengklaim ya bahwa resiko saya rendah, tapi juga klaim itu harus berdasarkan dari tadi riwayatnya. Jadi kalau kalau umot ya, umot misal apa selama produksi berjalan selama 5 tahun itu tidak ada kejadian kecelakaan kerja gitu ya. Walaupun dia sudah mengidentifikasi potensi-potensi dan ternyata tidak ada. Artinya eh, berdasarkan itu ya mereka mendeklar gitu ya bahwa eh, apa usaha saya itu ya tidak harus umot ya. Tempat usaha saya itu memiliki resiko yang rendah gitu. Nah, kalau tingkat resikonya rendah, cukup NIB saja ya. Nah, ini untuk yang di bidang kesehatan ya. Jadi ada kode KPLI bidang usahanya ya. Ada industri obat tradisional ya. Ruang lingkupnya industri ekstrak bahan alam ya. Dia termasuk resiko tinggi ya. Sehingga perizinannya itu perlu NIB, izin dan sertifikat standar ya. Kemudian masa berlakunya itu adalah 5 tahun. Ya. Kemudian siapa yang mempunyai kewenangan itu ada di sini ya. Jadi yang mengeluarkan izin itu adalah menteri gitu ya. Kemudian untuk industri, kalau ini bahan baku tadi IEBA ya. Kemudian industri produk obat tradisional. Di sini ada IOT ya. Skala usahanya termasuk usaha besar, resikonya tinggi sehingga perlu ada NIB dan sertifikat standar dan izin. Berlakunya 5 tahun, izin diberikan oleh menteri ya. Nah, untuk usaha kecil obat tradisional itu termasuk resiko tinggi ya, tapi izinnya itu dikeluarkan oleh gubernur, tidak perlu menteri. Nah, untuk umot itu resikonya menengah tinggi ya. Kemudian masa berlakunya 5 tahun ya. Yang memberikan izin itu adalah bupati atau wali kota setempat ya. Tempat industri tersebut beroperasi nanti ya. Nah, kemudian selain peraturan pemerintah tersebut, itu ada peraturan Menteri Kesehatan ya RI nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan proses risiko sektor kesehatan ya. Ini tadi ya ada IOT, UKOT dan UMOT tadi. Ada IEBA, ada yang untuk bahan baku IEBA ya, kemudian untuk produk ada IOT, UKOT dan UMOT ya. Yang ini tadi ya. Penjelasan dari itu. Kemudian ya regulasi lagi yang berkaitan dengan produksi ya. Ada Perbe POM RI nomor 14 tahun 2021 ya terkait dengan sertifikasi CPOTB ya. Jadi CPOTB itu kan dokumen CPOTB adalah dokumen tentang bagaimana cara pembuatan obat tradisional yang baik ya. Ya dokumennya ya yang memberikan panduan bagi IOT, YEBA ataupun UKOT ya untuk membuat produk bahan alam. Nah, untuk memberikan pengakuan bahwa IOT, YEBA ataupun UKOT tersebut sudah menjalankan pedoman yang ada di CPOTB, maka dilakukan proses sertifikasi. Ya, jadi suatu industri ketika memiliki sertifikat CPOTB, berarti industri tersebut sudah melaksanakan pedoman sesuai dengan CPOTB. Ya, jadi ada sertifikasi, ada CPOTB. Ada sertifikasi CPOTB, ada CPOTB-nya. Ya. Nah, di sini terkait dengan sertifikasi CPOTB itu tertuang pada Perbe POM RI nomor 14 tahun 2021. Ya. Kemudian ada peraturan lagi Perbe POM RI nomor 25 tahun 2021 tentang penerapan CPOTB. Ya.
Kemudian ada Perpom nomor 31 tahun 2000 tentang petunjuk teknis CPOTB secara bertahap ya. Karena memang khususnya yang untuk UKOT dan UMOT ya, itu karena memang kalau dulu itu kan pengelompokan industri itu kan berdasarkan permodalannya ya. Bahwa kalau modalnya sekian itu masuk kategori IOT, kalau modalnya sekian itu sekian IKOT, kalau modalnya lebih kecil lagi UMOT gitu ya. Sehingga memang kalau UKOT dan UMOT itu wajib harus mengikuti CPOTB itu berat bagi mereka. Sehingga ya memang ini kan mau nggak mau harus dilaksanakan ya. Sehingga pemerintah juga nggak ingin UKOT dan UMOT itu apa namanya kolaps gitu ya, sehingga ya pemerintah memberikan keringanan ya untuk bisa memenuhi CPOTB secara bertahap ya, yang itu diatur di dalam Perpom nomor 31 tahun 22 ya. Kalau ini petunjuk operasional ini sudah tidak berlaku ya, sudah digantikan dengan CPOTB yang baru ya. Ya, ini CPOTB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan itu senantiasa memenuhi ya persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ya, job OTB ya. Sedangkan sertifikat CPOTB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri obat tradisional telah memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ada di CPOTB ya. Nah, ini perbedaan CPOTB tahun 2021 dan CPOTB yang baru ya. Jadi untuk bab satu itu yang lama manajemen mutu, yang baru sistem mutu industri obat tradisional. Kemudian di bab personalia, bab 2 masih tetap personalia ya. Kemudian di bab 3 itu kalau yang CPOTB 2021 itu bangunan fasilitas dan peralatan. Kemudian untuk yang kini bangunan dan fasilitas ya. Jadi peralatan itu menjadi bab tersendiri di bab 4 ya. Kemudian kalau yang sebelumnya bab 4 itu sanitasi dan hygiene ya. Kemudian bab 5 itu yang lama dokumentasi, yang baru produksi. Kemudian bab 6 itu tentang produksi, yang baru adalah tentang cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik ya. Kemudian bab 7 tentang pengawasan mutu masih tetap ya. Kemudian bab 8 itu tentang pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak ya. Kalau yang baru bab 8 tuh berisi tentang inspeksi diri, audit mutu dan audit dan persetujuan pemasok ya. Kemudian bab 9 itu cara penyimpanan dan pengiriman yang baik, yang baru tentang keluhan dan penarikan produk. Yang sebelumnya di bab 10 ya, bab 10 itu bab 10 sekarang di sini dokumentasi ya. Jadi masih tetap cuman bergeser posisi penomoran aja ya. Kemudian bab 11 itu tentang inspeksi diri, di sini bab 11 tentang kegiatan alih daya. Inspeksi diri ini masuk di sini bab 8 ya. Kemudian ada tambahan bab baru yaitu kualifikasi dan validasi yang dulu ya. Bab ini masuk di bagian pengawasan mutu atau manajemen mutu ya, ya di manajemen mutu. Jadi kualifikasi dan validasi dulu itu masuk di sini, kalau nggak di sini ya, saya agak lupa. Sekarang keluar tersendiri sebagai kualifikasi dan validasi. Karena memang kualifikasi dan validasi itu dilakukan bisa di awal ketika industri itu akan berdiri ya. Juga bisa dilakukan selama proses produksi ya untuk memastikan bahwa apa prosedur analisis ya instrumen yang digunakan itu masih memberikan hasil yang sama ya. Perlu dilakukan kualifikasi dan validasi. Nah, kemudian penambahan aneks ya, aneks 1 terkait dengan sistem komputerisasi, aneks 2 tentang cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik, aneks 3 tentang sampel pembanding dan sampel tertinggal, aneks 4 tentang manajemen risiko mutu ya. Jadi di manajemen risiko mutu ini tadi ya terkait dengan analisis risiko ya. Jadi di setiap tahapan di industri farmasi itu harus melakukan analisis risiko apa saja sih yang mungkin terjadi gitu ya. Terus ketika dilakukan audit itu
terdapat temuan apa saja gitu ya. Apakah potensi resiko itu terjadi atau tidak gitu ya. Yang itu apa didokumentasikan semua ya. Nah, ini tadi ya sesuai dengan apa peraturan pemerintah terkait dengan badan usaha berbasis resiko tadi ya, bahwa sertifikat CPTB itu berlaku selama 5 tahun. Ya. Kemudian untuk UKOD dan UMOD itu dia jika belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB secara menyeluruh, maka UKOD dan UMOD dapat mengajukan sertifikasi CPOTB secara bertahap. Ya. Nah, ini penerapan CPOTB secara bertahap untuk UKOD ya. Tahap yang satu itu meliputi sanitasi dan hygiene. Kemudian yang kedua dokumentasi. Ya, tahap satu itu paling tidak sanitasi dan hygiene-nya itu sudah dilaksanakan. Ya, pemenuhan sesuai dengan CPOTB. Ya, begitu juga dokumentasi. Karena dua bagian ini memang bagian yang cukup penting. Ya, kalau jorok itu kan ya bisa menyebabkan penyakit baru gitu ya. Dokumentasi ini juga menjadi bagian yang penting karena di farmasi itu s- adik-adik sudah dibiasakan ya sejak kuliah ya bahwa apa yang akan kalian kerjakan itu ditulis ya dalam bentuk jurnal. Kemudian apa yang sudah kalian lakukan itu juga ditulis ya. Jadi sudah menimbang, dicentang gitu ya. Ya, kemudian eh, jadi catat apa yang akan kamu lakukan, catat apa yang sudah kamu lakukan gitu ya. Kemudian tahap yang kedua itu meliputi aspek manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, dan penyimpanan. Ya. Kemudian tahap yang ketiga itu aspek personalia, bangunan, fasilitas, peralatan, audit internal, penanganan keluhan, penarikan kembali, dan penanganan produk, serta kontrak produksi dan pengujian. Ya. Dan sertifikat CPOTB bertahap ini berlaku selama 3 tahun. Ya, di mana tiap tahap maksimum 3 kali perpanjangan. Jadi kalau UKOD itu baru pertama kali masih dia mengajukan di tahap satu, itu dia bisa mengajukan paling tidak setiap, kan tadi berlakunya 3 tahun ya. Berarti kalau 3 kali berarti 9 tahun ya. 9 tahun dia menerapkan tahap satu secara penuh dan mempersiapkan untuk tahap dua. Nah, ketika sudah 9 tahun dia nggak boleh memperpanjang lagi. Dia harus meningkat ke pemenuhan tahap kedua. Ya. Ini juga sama berlaku 3 tahun maksimum 3 kali pengulangan ya. Jadi sambil menjalankan penuh berarti ada 6 aspek yang terpenuhi ya. Sambil mempersiapkan 5 aspek yang lain ya. Kemudian untuk penerapan CPOTB yang bertahap untuk UMOD ya. Jadi di sini untuk tahap satu itu meliputi sanitasi dan hygiene ya. Kalau UMOD itu kan memang tingkatannya lebih rendah lagi ya dibandingkan UKOD. Tadi kan yang memberikan izin UKOD itu adalah gubernur ya. Berarti ruang lingkupnya di tingkat provinsi ya, cakupannya lebih luas. Sedangkan untuk UMOD itu yang memberikan izin adalah bupati atau wali kota ya, cakupannya lebih sempit ya. Nah, untuk tahap satu itu sanitasi hygiene, tahap dua dokumentasi ya. Di mana sertifikat CPOTB berlaku sama ya, 3 tahun dan maksimum itu 3 kali perpanjangan. Nah, itu tadi terkait dengan eh, apa pedoman untuk cara pembuatan obat ya tradisional yang baik dan juga terkait dengan apa sertifikasi CPOTB ya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan registrasi ya. Kalau tadi kan setelah perizinan, jadi eh, tahapan awal tadi industri itu harus mengajukan izin dulu pertama OSS tadi ya.
Jadi kalau iot tadi kategori dia resiko tinggi sehingga izinnya itu apa saja ya. Ketika izin apa industrinya, izin usahanya ada mereka baru bisa melakukan produksi ya, bisa melakukan produksi. Nah, ketika sudah buat produksi itu produk yang akan diedarkan harus didaftarkan dulu. Jadi industri itu dua kali registrasi ya. Yang pertama registrasi pendirian usahanya, yang kedua adalah registrasi produknya. Artinya di sini jadi ini ada hal yang berbeda ya. Jadi registrasi produk itu bisa dilakukan ketika sudah ada registrasi usahanya. Ya. Jadi registrasi produk itu tidak bisa dilakukan ketika registrasi usaha belum bisa dilakukan. Ya. Oke. Kemudian peraturan-peraturan yang mengatur ya terkait dengan registrasi obat bahan alam, kemudian suplemen dan obat kuasi ya. Kalau tentang registrasi obat tradisional itu diatur di Permenkes tahun 2012 nomor 7 ya, yang diperbarui dengan Perbepom nomor 25 tahun 2023 ya, kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Kemudian untuk suplemen itu Perbepom RI nomor 32 tahun 2022. Yang keempat, Perbepom RI nomor 7 tahun 2003 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat kuasi. Ya. Untuk registrasi produk sama ya, secara online ya, secara online pada website yang telah disediakan oleh Badan POM ya. Nanti akan diperoleh nomor induk registrasi ya. Untuk obat bahan alam POM TR, untuk suplemen kesehatan POM SD, untuk obat kuasi POM QD ya, di mana nomor eh, izin edar ya, nomor izin edar ini berlaku selama 5 tahun. Ya. Nah, karena memang perizinannya ini harus diperbarui ya, makanya di industri itu ada bagian registrasi dan bagian registrasi itu biasanya memang berisi anak-anak yang masih muda ya, karena memang harus cepat ya, harus mengurus dokumen-dokumen kelengkapan yang cukup banyak ya, sehingga harus fast moving memang. Jadi adik-adik yang baru lulus tuh biasanya sebagian besar kalau saya amati itu mereka penempatannya kalau enggak di QA ya di bagian registrasi. Nah, kemudian terkait dengan persyaratan mutu produk ya. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan persyaratan mutu dari produk obat bahan alam ya. Yang itu tertuang pada Perbepom nomor 29 tahun 2023 untuk obat bahan alam. Untuk suplemen kesehatan itu Perbepom nomor 24 tahun 2023. Kemudian ini kriteria dan laksana registrasi obat kuasi ya. Terus untuk nah, selain itu juga Perbepom nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan ya. Selain Perbepom ini ya, di sini juga berlaku Farmakope Herbal Indonesia, Materia Medika Indonesia, dan Farmakope Indonesia edisi 4, edisi 6 ya. Suplemen 1, 2, dan 3 ya. Karena memang untuk produk bahan alam itu selain persyaratan mutu dan produknya ya, juga harus memenuhi Farmakope Indonesia edisi 6 ya, khususnya terkait dengan kemarin kasus apa etilen glikol kemarin ya, cemaran kemarin ya. Sehingga karena kalau di apa namanya di Farmakope Herbal Indonesia kan tidak diatur ya terkait dengan cemaran produk, yang ada adalah cemaran simplicia ya. Sehingga untuk cemaran produk dari bahan tambahan itu diatur di FI edisi 6 ya. Sehingga walaupun industri obat bahan alam beberapa ketentuan yang itu menjadi titik krusial dan tidak diatur di Farmakope Herbal Indonesia, maka harus merujuk pada Farmakope Indonesia yang terbaru, yaitu edisi 6. Ya.
Kemudian, nah ini yang peraturan yang terbaru terkait dengan cemaran etilen glikol dan DEG ya, dietilen glikol yang tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan tahun 2023. Mungkin ada adik ingat apa kasus gagal ginjal pada anak ya karena ada cemaran EG dan DEG pada sorbitol dan gliserin PIG ya yang pada umumnya ada pada sirup ya padahal sirup itu kan diberikan pada anak-anak ya sehingga sempat mungkin ada adik baca ya beritanya sempat banyak kejadian apa anak-anak menderita gagal ginjal akibat mengkonsumsi produk sirup yang memiliki cemaran yang melampaui dari ketentuan yang telah ditetapkan ya atau batas amannya. Nah, sehingga di sini untuk produk bahan alam yang dia menggunakan bahan tambahan propilen glikol, sorbitol, gliserin ya atau propilen etilen glikol itu wajib harus em, apa namanya mengukur cemaran etilen glikol dan dietil glikol ya dari bahan baku yang mereka beli ya. Nah, ini apa namanya merujuk pada apa namanya farmakope Indonesia ya karena tidak diatur di farmakope herbal Indonesia ya. Ya, baik itu mungkin terkait dengan apa namanya materi mengulang materi ya terkait dengan pengembangan produk untuk obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan ya. Tadi sudah saya tuliskan beberapa peraturan. Harapan saya adik-adik bisa melakukan apa namanya searching ya terkait dengan peraturan-peraturan yang tadi sudah saya sampaikan dan adik-adik wajib apa namanya membaca ya. Adik-adik wajib membaca terkait dengan ini apa namanya peraturan-peraturan tadi. Ya, jadi memang tidak saya bahas satu persatu ya. Harapan saya adik-adik apa namanya bisa membaca ya sehingga ini saya ada tugas kepada kalian tugas baca ya tugas baca terkait dengan peraturan-peraturan yang ada tadi sudah saya sebutkan ya jadi untuk apa namanya memperkuat ya pemahaman adik-adik terkait dengan regulasi-regulasi yang berlaku ya di negara kita yang berkaitan dengan produksi apa obat bahan alam kemudian obat kuasi dan suplemen kesehatan ya. Jadi nanti kalian bisa mendownload di googling nanti di situ muncul ada web apa berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku ya. Saya lupa kemarin webnya apa ya. Jadi ketika saya googling itu diarahkan ke web tersebut gitu ya. Diarahkan ke web tersebut sehingga di situ tuh muncul deh ya muncul apa namanya peraturannya apa gitu ya. Kemudian dia masih berlaku atau tidak gitu. Kalau tidak berlaku, kemudian dia digantikan oleh apa gitu ya. Nah, itu semoga nanti kalian ketika searching diarahkan ke web itu sehingga memudahkan kalian untuk tadi tracking ya. Untuk tracking, ini peraturannya masih berlaku atau enggak sih gitu ya. Karena kan memang di apa di tahun 2020-an itu kan banyak peraturan-peraturan yang baru ya menggantikan peraturan-peraturan yang lama sehingga apa namanya untuk mengecek ya peraturan ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku itu apa namanya sangat membantu ya kalau menggunakan web tersebut. Ya, jadi kita bisa tracking untuk riwayat apa namanya riwayat perkembangan peraturan tersebut gitu ya. Terkadang malah
Dia masih berlaku, tapi jadi sebagian gitu ya. Contohnya seperti tadi pengelompokan industri obat tadi yang tahun 2012 tuh, dia masih berlaku. Ya, tapi ada peraturan yang melengkapi gitu ya. Ada peraturan yang melengkapi terkait dengan OSS tadi. Kalau yang dulu manual, alurnya masih sama, cuman hanya berbeda sistemnya aja. Yang satunya manual, yang tahun 2012, yang terbaru yang tahun 2021 itu sudah dilakukan secara online ya. Mulai 2018 ya online-nya yang diperbarui di tahun 2021. Bahkan kemarin Bu Sandy sempat nge-share tahun 2024 ya. Tapi kalau saya lihat nggak ada yang untuk industri obat tradisional. Yang ada untuk apotik gitu ya. Artinya berarti yang untuk industri obat tradisional masih merujuk yang tahun 2021. Ya, seperti itu tuh harus jeli memang ya, harus jeli untuk membaca isinya ya. Kalau hanya melihat judulnya itu seolah-olah wah ini peraturannya sudah diganti, padahal secara isi konten itu ternyata tidak semuanya diganti. Ya, ada beberapa yang di peraturan lama itu masih berlaku gitu ya. Dan ini cukup penting ya bagi adik-adik nanti ketika apa namanya menjalankan praktek praktek eh, profesi apoteker ya, baik itu di apotek, rumah sakit ataupun di industri, adik-adik harus benar-benar melek terhadap peraturan atau regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah ya. Karena jangan sampai apa usaha atau dalam rangka adik-adik melaksanakan praktek kefarmasian itu tersandung permasalahan karena adik-adik tidak paham terhadap aturan mainnya gitu ya. Nah, kalau sudah berkaitan dengan hukum itu kan rumit ya. Bahkan kemarin kan terkait kasus ini cemaran etilen glikol kan sampai ada apoteker yang harus terkena apa namanya? Terkena huk- apa saat ini masih menjalani hukuman ya di penjara ya. Karena itu keteledoran apoteker tersebut tidak apa namanya memperhatikan keamanan ya terkait dengan bahan-bahan yang nanti digunakan dalam memproduksi produknya. Ya. Oke, baik itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Silakan mungkin adik-adik ada yang mau didiskusikan ya. Baik kalau belum ada itu tadi ya saya ada tugas membaca. Saya ada tugas baca buat kalian ya terkait dengan peraturan-peraturan yang apa namanya eh tadi sudah saya tuliskan di PPT saya tadi ya. Nanti PPT-nya saya akan bagikan melalui JO ya. Nanti silakan di searching, di download ya untuk adik-adik baca lebih lanjut ya. Karena nanti untuk studi kasusnya Pak Joshua, kok Pak Joshua, Pak siapa? Itu sudah belum? Sudah diberikan belum studi kasusnya? Studi kasusnya sudah diberikan belum, Dek? Sama Pak, aduh siapa namanya? Saya kok lupa. Pak Joshua ya. Sudah belum, Dek? Belum, Belum, Ibu. Ibu. Oh, belum. Ya, nanti eh ini kan sudah tanggal 8 ya. Beliau ngisinya tanggal berapa? Tanggal 12 atau tanggal Pak Joshua tanggal 16 Ibu. Oh, masih tanggal 16 ya. Saya pikir tanggal 12. Ya, ya, berarti masih belum Hamin 7 ya.
Ya nanti jangan lupa CU-nya untuk mengingatkan apa namanya Pak Joshua terkait dengan studi kasus yang harus kalian kerjakan ya. Karena nanti ya eh, paling tidak berkaitan kalau kalian baca apa peraturan-peraturannya nanti kan tahu ya terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya di dalam industri obat bahan alam gitu. Baik, saya rasa cukup untuk sore hari ini. Berarti saya sudah tidak punya utang lagi dengan kalian ya. Sudah tuntas untuk tugas saya mengajar di angkatan 16 ya. Gimana, sudah capek? Ya, Oke, Bu. Ya, ya jadi tetap semangat ya. Ini masih awal ya dan ini pemanasan ibaratnya ya. Dan semoga adik senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa menjalankan proses pendidikan ini sampai selesai gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu Fida. Ya, saya izin live ya. Oke, Ibu.